Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang garis dan sudut yang merupakan materi kelas 7 di SMP atau MTS di semester genap tahun ini. Langsung saja ke soal pertama. Jumlah dari 40 derajat 21 menit plus 37 detik dan 40 derajat plus 49 menit 33 detik. Kita tulis dulu 40 derajat 21 menit 37 detik. Dan yang kedua 40 derajat 49 menit 33 detik. 33 tambah 37 adalah 70 ya. 70 detik itu berarti 1 menit 10 detik ya. Tulis 10 detik masih punya simpanan 1. 21 ditambah 1 22 tambah 49 hasilnya 71. 71 itu adalah 1 derajat 11 menit. Berarti ini ditulis 11 menit tadi 1 ya. 1 tambah 40 tambah 40 itu 81 derajat 11 menit 10 detik. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, nilai A pada gambar di bawah adalah, ingat bahwa sudut-sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Ini sudut yang besarnya 2A, yang besarnya 2A, yang besarnya A. Jika digabungkan nanti akan membentuk sudut lurus. Nah, berarti 2A ditambah 2A ditambah A itu sama dengan sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. 2A tambah 2A ditambah A adalah 5A 180 derajat. Jadi A nya adalah 180 dibagi 5. Jadi A nya ketemu 180 dibagi 5 adalah 36 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal ketiga, sebuah sudut besarnya 2 kali penyikunya. Besar sudut itu adalah, jadi gini. Jadi 2 kali penyikunya, berarti kalau sudut itu banding dengan penyikunya adalah 2:1 karena sudut itu 2 kali penyikunya. Sedangkan sebuah sudut ditambah penyikunya itu adalah 90 derajat ditambah penyiku itu adalah 90 derajat. Pertanyaannya besar sudut itu. Nah, jadi sudut itu adalah yang ditanyakan, perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang, jadi 2. Perbandingan yang diketahui jadikan penyebut, 2 tambah 1 3. Kalikan 90 derajat. 90 dibagi 3 hasilnya 30, kalikan 2 60 derajat. Jadi sudut itu besarnya 60 derajat. Berikutnya soal keempat, pelurus sebuah sudut 5 kali besar sudut tersebut. Jadi pelurusnya ini 5 kali dari sudut itu. Jadi sudut itu banding pelurusnya. Nah, jadi pelurusnya itu 5 kali dari sudut itu. Berarti kalau misalkan sudut itu adalah 1, berarti pelurusnya adalah 5. Ingat bahwa jumlah dari sebuah sudut dengan pelurusnya adalah sebuah sudut lurus atau 180 derajat. Berarti sudut itu adalah seperti yang tadi, perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang,
Sementara perbandingan yang diketahui jadikan penyebut 1 tambah 5. 6 kalikan yang diketahui 180 derajat. 180 dibagi 6 30 kalikan 1 30 derajat. Jadi jawabannya adalah soal berikutnya. Pada gambar di bawah ini hitunglah nilai A. Ini ada 4 soal ya. Jadi yang pertama, sudut-sudut ini kan kalau dijumlahkan membentuk sudut lurus. Jadi 2A ditambah 90 tambah 2A atau akibatnya 2A dengan 2A itu saling berpenyiku ya. Karena ini 90 berarti 2A tambah 2A kan 90. 2A ditambah 2A 90 berarti 4A nya 90. Jadi A nya berapa? 90 dibagi 4 atau 22,5. Itu soal yang A. Berikutnya soal yang B. A tambah 3A tambah 3A dengan A. Ini kalau digabungkan akan membentuk sudut lurus. Jadi A tambah 3A tambah 3A ditambah A membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Ini 6A 8A sama dengan 180 derajat. Jadi A nya 180 dibagi dengan 8. Jadi jawabannya adalah 22,5. Sama dengan yang A. Berikutnya yang C. Ini 3A, 2A, sudut 90. Ini kalau digabungkan akan membentuk sudut satu putaran penuh. Jadi 360 derajat berarti 3A ditambah dengan 2A ditambah dengan 90 derajat, ini akan membentuk 360 derajat. 5A itu sama dengan 360, 90 pindah kanan kurangi ya. Jadi 5A sama dengan 270. Jadi A nya 270 dibagi 5 atau jawabannya 54. Berikutnya yang D. Perhatikan. Ini kalau ditarik garis lurus seperti ini, nanti 2A, A sama sudut 90 akan saling berpelurus. Berarti 2A dengan A ini saling berpenyiku. 2A ditambah A berarti jumlahnya 90 derajat. Berarti 3A sama dengan 90 derajat. Berarti A nya 90 dibagi 3 atau 30. Soal berikutnya. Pasangan sudut luar berseberangan pada gambar di bawah ini adalah yang pertama P4. Nah, P4 dan Q1. Ini adalah sudut dalamnya. Jadi P1 P4, Q1 Q2 ini sudut dalam. Berarti ini tidak mungkin sudut luar berseberangan. Kemudian yang B, P3 dan Q2. P3, Q2. Q2 ini sudut dalam lagi, berarti ini tidak mungkin. Yang C, P2 dengan Q3. Nah, ini P2 sudut luar, Q3 juga sudut luar. Jadi kalau sudut luar berseberangan atau berseberangan itu letaknya berbeda. Kalau ini di atas, yang satu di bawah, atau yang satu di kanan, yang satu di kiri. P2 dengan Q3 ini luar berseberangan. Kalau yang ditanyakan dalam berseberangan Q1 dengan P4 atau P1 dengan Q2. Berikutnya, pasangan sudut dalam sepihak pada gambar di samping. Sepihak itu letaknya pada satu arah yang sama. Kalau kanan-kanan semua, kiri-kiri semua, atas-atas semua, bawah-bawah semua. Yang pertama P1 dengan Q1, P1 dengan Q1 ya. Ini adalah sudut luar sepihak, bukan sudut dalam sepihak ya. Yang B, P3 dengan Q2 ini sudut sehadap. Sedangkan P2 dengan Q4, P2 dengan Q4 ya ini sama-sama sudut dalam, letaknya sama berdekatan, ini sudut dalam sepihak. Jadi jawabannya yang ini C. Sedangkan kalau jawaban D, P4 dengan Q1, P4 dengan Q1 ini luar berseberangan. Berikutnya, pada gambar di samping,
Diketahui sudut A4 74. Besar sudut B1 adalah, kalau A4 74 berarti A2 juga 74. Nah, A2 itu sama dengan A4 karena bertolak belakang. Sedangkan sudut A2 dengan B1 ini dalam sepihak. Berarti sudut B1-nya 180 dikurangi A2 atau kurangi 74. Jadi jawabannya adalah 106 derajat. Jawabannya C. Berikutnya, nilai A dan B pada gambar di atas adalah, yang pertama kita mencari sudut A terlebih dahulu. Sudut A itu dengan sudut 75 itu hubungannya kan hubungannya kan sudut sehadap. Sudut A dengan sudut 75 itu sehadap, berarti A sama dengan 75. Berarti A sama dengan 75. Lihat di opsi, mana yang jawaban A-nya itu 75? Nah, D. Berarti jawabannya pasti D. Tapi kalau misalkan soalnya uraian atau isian singkat, kita perlu mencari sudut B. Sudut B, ini 75, 70. Ingat, sudut pada segitiga, sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Berarti sudut B-nya 180 dikurangi 75 kurangi 70. Jawabannya 35. Jadi A-nya 75, B-nya 35. Jadi jawabannya benar D. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X adalah, ini sudut 110 ini dengan 56 plus X. Nah ini dengan 110. Ini kan sudut dalam berseberangan. Berarti 56 ditambah X itu sama dengan 110 karena dalam berseberangan. Jadi X-nya 110 dikurangi 56 atau jawabannya 54. Jadi jawabannya kembali D. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X pada gambar di atas adalah, yang pertama kita tarik garis terlebih dahulu sini. Ini tadi 108. Ini karena sehadap dengan ini berarti ini 59. Karena ini tadi 118, ini 59 berarti ini juga 59. Ini tarik garisnya harus sejajar. Berikutnya, yang ini dengan ini sehadap. Berarti kalau ini 59, X-nya juga 59. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal yang kesekian kalinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X pada gambar di atas adalah, ini 3X min 40. Karena ini sehadap dengan 3X min 40, maka ini besarnya juga 3X min 40. 3X min 40 dengan X plus 20 ini kan saling berpelurus. Berarti jumlahnya 180 derajat. Berarti X plus 20 ditambah dengan 3X min 40 jumlahnya 180 derajat. X ditambah 3X adalah 4X. 20 dikurangi 40 min 20 sama dengan 180 derajat. Berarti 4X sama dengan 180 min 20, dari kiri pindah kanan menjadi plus. Jadi 4X sama dengan 200. Jadi X-nya 200 dibagi 4 atau jawabannya adalah 50. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X pada gambar di atas adalah, ini soalnya yang banyak adalah sudut-sudut yang terbentuk oleh dua buah garis sejajar. Nilai X, langkah pertama kita perlu menarik garis bantu. Kita tarik garis lebih dahulu. Yang mana garis ini sejajar dengan dua buah garis lainnya. Nah, ini.
Kalau ini 145 ini dan ini kan saling dalam sepihak. Jadi ini besarnya adalah 180 kurangi 145 atau 35 derajat. Ini juga dan 123 juga dalam sepihak lagi. Berarti sudut yang ini adalah 180 kurangi 123 atau 57 derajat. Setelah itu kita baru bisa menjumlahkan 57 dengan 35. 57 tambah dengan 35 derajat atau jawabannya adalah 92 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Atau misalkan kalau menemukan soal seperti ini, langkah cepat menemukan X adalah 360 derajat dikurangi dengan 145 dikurangi dengan 123. Nanti ketemunya juga sama 92 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X pada gambar di atas adalah, lagi-lagi kita tarik garis bantu. Nah, kita tarik garis bantu. Nah, kita tarik garis bantu lagi. Tarik garis bantunya 2 kali. Nah, berarti kalau ini 37 ini juga 37. Karena ini adalah dalam berseberangan. Ini 37. Ini juga 18. Nah, ini 18. Karena ini 286, sedangkan ini ke sini saling satu putaran penuh, berarti yang ini adalah 360 kurangi 286 kurangi 37. 360 kurangi 286 ketemu 74. 74 kurangi 37 ketemu 37. Berarti ini berseberangan lagi, berarti ketemu 37. 37 tambah 18 adalah 55 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, ini ada 3 soal. Pada gambar di bawah ini, hitunglah nilai A. Yang pertama 40. 40 ini juga 40 ya. Karena sehadap, berarti sudut A-nya yang kecil yang di sini adalah 180 dikurangi 40. 180 kurangi 40 atau 140 derajat yang ini. Sedangkan yang ini dengan 110 adalah dalam berseberangan, berarti ini juga 110. Jika dijumlahkan 140 ditambah 110, jawabannya 250. Ini A untuk jawaban yang A. Sedangkan untuk yang B, nah ini kita tarik garis. Ini 45, ini juga 40. 40 ini 40 karena sehadap. Kalau ini tadi berseberangan, yang ini sehadap. 40 ditambah 45. Jadi nilai A-nya adalah 40 tambah 45 atau 85 derajat. Sedangkan jawaban yang C, kita uraikan terlebih dahulu. 110 ini berpelurus, berarti 180 kurangi 110 70. Sedangkan ini 40, ini juga 40 karena sehadap. Berarti sudut A-nya adalah ini membentuk segitiga yang mana jumlah sudut dalam pada segitiga 180. Berarti 180 dikurangi 70 dikurangi 40. 180 kurangi 70 adalah 110, kurangi 40 ketemunya 70. Jadi nilai A-nya 70 derajat.
Soal yang berikutnya, tentukan nilai X plus Y plus Z. Yang pertama, kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. 60 dengan 3X, 60 dengan 3X. Ini kan sama, 60 dengan itu sama dengan 3X. Alasannya adalah bertolak belakang. Jadi X-nya 60 dibagi 3 atau 20. Berikutnya ini 3X tadi kan 60. Dengan Y plus 40 ini kan dalam sepihak. Berarti jumlahnya 180. 60 ditambah Y plus 40 sama dengan 180 derajat. Berarti Y plus 100 sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya adalah 80 derajat. Berikutnya X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Terakhir kita mencari nilai Z. Sudut 60 ini dengan sudut Z min 40 ini kan luar sepihak. Jadi 60 ditambah Z min 40 jumlahnya harus 180 derajat. 60 kurangi 40 20. Berarti Z plus 20 sama dengan 180. Jadi Z-nya adalah 160 derajat. Jadi X plus Y plus Z, X-nya adalah 20, Y-nya adalah 80, Z-nya 160. 20 tambah 80 100 tambah 160 260 derajat. Soal berikutnya, pada gambar di bawah ini AM banding MB adalah 1:4. AB-nya 20, panjang MB adalah, jadi kalau AM ditambah MB, AM ditambah MB itu kan sama dengan AB atau 20. MB, ya, pertanyaannya adalah MB. Perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang MB berarti 4. Sementara perbandingan yang diketahui AM ditambah MB 1 tambah 4 5, jadikan penyebut. Nah, 20 dibagi 5 ketemu 4, kalikan 4 jawabannya 16 atau jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Pada gambar di atas, AB banding BC banding CD banding DE adalah 2:1:2:3. Panjang CE 20 cm. CE itu adalah CD tambah DE itu 20 cm. Pertanyaannya adalah panjang AB. Perbandingan AB itu 2. Jadi perbandingan yang ditanyakan jadikan pembilang. Perbandingan yang diketahui jadikan penyebut. CD tambah DE 2 tambah 3 5 kalikan 20 cm. 20 cm bagi 5 4 kalikan 2 8 cm. Yang B, BC. BC nilai perbandingannya 1. Jadi 1/5 kalikan 20 cm. 20 dibagi 5 4 kalikan 1 4. Yang terakhir CD. CD nilai perbandingannya 2, berarti 2/5 kalikan 20 cm. 20 dibagi 5 4 kalikan 2 8 cm. Jadi panjang AB-nya 8 cm, panjang BC-nya 4 cm, dan panjang CD-nya 8 cm. Demikian pembahasan soal garis dan sudut untuk siswa-siswi kelas 7 SMP MTS semester genap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.